Apa yang berkembang selama ini? Konflik, kritik, dan di dalam beberapa hal ya, usaha-usaha membongkar kebaikan maupun keburukan satu sama lain di antara mereka yang mengaku habaib dengan mereka yang merasa sebagai ulama-ulama atau kiai-kiai lokal, itu lebih karena adanya konsep orang suci. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh viewers konten Fakhri Ali. Kenapa kolom Fakhri Ali tidak pernah membicarakan soal habaib dan tentu saja polemik yang mengikutinya. Nah, pada mulanya kami tidak tertarik untuk membicarakan persoalan ini. Tetapi kian lama, kian terlihat bahwa persoalan ini dianggap sesuatu yang esensial. Terutama jika kita lihat pada video-video hampir setiap hari yang menyebarkan dan menggambarkan persoalan di sekitar habaib ini. Ada semacam konfrontasi antara kiai dalam dua tanda kutip lokal dengan mereka yang berasal dari habaib ini. Nah, pertanyaannya memang kenapa kami tidak tertarik? Ini terutama berkaitan dengan latar belakang kehidupan saya sendiri. Saya lahir lalu kemudian tumbuh di Aceh. Aceh adalah sebuah wilayah di mana proses Islamisasi di Nusantara ini berlangsung lebih awal dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya. Tapi bukan itu yang mau saya ceritakan. Yang mau saya ceritakan adalah bahwa di dalam keluarga kami itu terjadi perkawinan antara penduduk lokal seperti di dalam keluarga kami dengan mereka yang berasal dari Arab. Nah, sepupu saya itu banyak yang dipanggil Said, namanya Said. Misalnya Said Quraisy, Said Mahdar, lalu kemudian Said Zanzibar, untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menempel di depan nama mereka, sesuatu yang tentu ya berkaitan dengan persoalan keagamaan dan di dalam beberapa hal berkaitan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi hubungan di antara kami itu tetap bersifat egaliter. Dan di Aceh secara keseluruhan sepanjang yang saya dengar itu tidak ada hierarki sama sekali antara mereka yang keturunan Arab maupun mereka yang berasal dari penduduk lokal. Semua rata. Nah, karena itu ketika kemudian pada umur 11 tahun saya pindah ke Jakarta dari Banda Aceh, saya merasa heran karena melihat social relations, hubungan-hubungan sosial yang bersifat hierarkis antara mereka yang berasal dari penduduk lokal dengan mereka yang berasal dari penduduk Arab atau keturunan Arab. Ada hierarki yang seakan-akan menggambarkan bahwa mereka lebih tinggi derajatnya dibandingkan misalnya dengan penduduk lokal. Dan memang sepanjang yang saya ketahui tidak ada pernikahan atau perkawinan antara penduduk Arab dengan penduduk lokal, yang sangat berbeda seperti telah saya tekankan sebelumnya dengan apa yang terjadi di Aceh. Nah, karena itu dengan latar belakang ini bisa kita formulasikan bahwa ada konsep tentang
tidak adanya orang suci di tengah-tengah masyarakat yang kemudian tentu saja tidak membuat hubungan sosial itu bersifat hierarkis. Nah, inilah yang kemudian menjadi pandangan hidup saya dan mungkin juga keluarga saya dan beberapa teman-teman lainnya. Nah, absennya konsep orang suci di dalam kehidupan sosial, apalagi di dalam kehidupan keagamaan, inilah yang menyebabkan saya sebenarnya secara pribadi tidak terlalu tertarik pada mulanya membicarakan soal habaib ini. Sebab dalam pandangan kami, dan ini juga ditekankan oleh Kang Ison Basudi, bahwa yang menyebabkan dekat atau jauhnya seseorang dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah ketakwaannya. Problemnya adalah bahwa ketakwaan itu tidak terlihat pada bentuk wajah, pada bentuk kulit, apalagi pada bentuk pakaian yang dipakai. Jadi bisa saja mereka yang berpakaian kaos oblong misalnya, itu mungkin secara teoritis tidak saya lebih takwa dibandingkan misalnya dengan mereka yang berpakaian dengan simbol-simbol pada umumnya dianggap oleh masyarakat keagamaan. Lalu kemudian ketika menjelang dewasa, saya masuk pelajar Islam Indonesia atau PII, dan di sana pun absen tentang konsep orang suci. Apalagi kemudian ketika masuk menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, dan kemudian berkenalan dengan konsep atau frasa yang diperkenalkan oleh Nurcholish Madjid, apa yang disebut dengan desakralisasi. Frasa ini itu diperkenalkan oleh Nurcholish Madjid pada 1971 di dalam sebuah pidatonya di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta, tentang pemikiran pembaharuan Islam. Nah, frasa ini diperkenalkan, yaitu desakralisasi, untuk menunjukkan sebuah usaha dari kalangan beragama, dalam konteks ini adalah kalangan Islam, untuk membuat pemisahan mana agama dan mana yang telah diagamakan. Tentu pada waktu itu Nurcholish Madjid itu menunjuk kepada partai-partai. Jadi Nurcholish mengatakan partai Islam itu bukanlah bagian dari agama. Karena itu harus dilakukan desakralisasi terhadap partai-partai Islam. Tetapi pada saat yang sama Nurcholish Madjid juga mengemukakan konsep desakralisasi ini tentang tempat-tempat tertentu yang dianggap suci. Katakanlah misalnya pohon atau bukit tertentu, atau mungkin juga makam-makam. Makam-makam itu bukanlah dari bagian agama. Karena itu harus mengalami proses desakralisasi, yaitu menolak mensucikan apakah benda, apakah orang, apakah simbol, dan seterusnya yang memang bukan agama atau bukan berasal dari agama. Jadi inilah yang disebut dengan purification, sebuah proses pemurnian tentang apa yang kita sebut dengan agama dan apa yang dianggap diagamakan. Nah, inilah dasar logika yang menyebabkan kemudian pada umumnya anak-anak HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, itu selalu curiga dengan konsep orang besar, konsep orang suci. Pada 1979 terjadi sebuah revolusi paling dahsyat di abad ke-20, yaitu revolusi Iran yang dipimpin oleh Khomeini atau disebut dengan Imam Khomeini. Dan tentu saja sebagai anak muda saya merasa sangat kagum karena itulah revolusi
yang dibangun dengan dasar-dasar pandangan Islam, lalu kemudian menghancurkan feodalisme yang ada di Iran di bawah pimpinan seorang raja namanya Pahlavi. Nah, tetapi timbul kecurigaan di dalam benak saya pada waktu itu ketika mengikuti konferensi internasional di Kolombo yang diorganisasikan oleh kaum revolusioner Iran. Ketika itu diteriakkan di dalam arena konferensi itu dengan semangat yang menggebu-gebu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Khomeini Rahbar. Jadi kemudian Allah itu ditempelkan kemudian kepada Khomeini dengan kata rahbar. Saya tidak tahu apa itu maksudnya rahbar, tetapi kira-kira mungkin Khomeini adalah seorang pemimpin besar. Dan logika yang telah berkembang di kalangan anak-anak HMI yang menolak konsep orang besar yang disucikan itu telah mendorong timbulnya kecurigaan. Jadi selalu muncul kecurigaan-kecurigaan setiap ada konsep tentang orang besar. The person who can do no wrong, mereka yang tidak pernah bisa salah. Inilah yang menyebabkan pandangan-pandangan keagamaan itu bersifat rata saja. Para pemimpin-pemimpin organisasi yang muncul, maksud saya di sini adalah organisasi keagamaan, itu hanya dianggap sebagai primus inter pares, the best among the equals, yang terbaik di antara yang sederajat. Jadi tidak ada keharusan untuk cium tangan sang pemimpin gitu. Sebab mereka atau dia seorang pemimpin ya, di-elect leader itu bukanlah orang suci, sama saja satu sama lain gitu. Dan karena itu di sekitar ya perkawanan dan komunitas yang saya lihat, dan ini juga saya lakukan setiap bertemu dengan siapapun juga, itu tidak ada suatu usaha untuk mencium tangannya ketika bersalaman. Karena di dalam pandangan saya dan juga mungkin banyak kalangan lainnya, tidak ada orang suci dan kemudian tidak ada hierarki spiritual di dalam social relations. Sebab kembali kepada apa yang dikatakan oleh Kang Ison Basuni, takwa. Ketika saya tanya, yang tahu ketakwaan itu siapa? Dirinya sendiri dan Tuhan. Berarti ya, apa yang disebut dengan tingkah laku takwa itu tidak terrealisasikan dengan jelas, tidak mengalami eksternalisasi dengan jelas, sehingga orang dengan mudah bisa mengkategorikan si A adalah orang yang takwa dan si B adalah orang yang tidak takwa. Karena hanya dua sosok yang tahu tentang itu, yaitu dirinya sendiri, dan di atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu di dalam interpretasi sosiologis, apa yang berkembang selama ini, konflik, kritik, dan di dalam beberapa hal ya, usaha-usaha membongkar kebaikan maupun keburukan satu sama lain di antara mereka yang mengaku habaib dengan mereka yang merasa sebagai ulama-ulama atau kiai-kiai lokal, itu lebih karena adanya konsep orang suci yang dipercaya dan kemudian logikanya dibangun sendiri oleh mereka. Dan karena itu adanya konsep orang suci ini telah menyebabkan kemudian munculnya konflik-konflik yang pada dasarnya menurut saya sama sekali tidak perlu. Mereka yang kemudian dianggap suci di dalam persepsi masyarakat atau mengaku sebagai orang suci, orang paling takwa, bahkan ya seperti yang saya lihat di dalam video-video itu mengaku pasti masuk surga, itu pada dasarnya telah menimbulkan rasa kejengkelan dari pihak lainnya karena dengan self
perception, dengan persepsi diri sebagai orang atau kalangan yang lebih tinggi, itu kemudian merendahkan kalangan lainnya. Di dalam konteks ini adalah para kiai-kiai lokal. Tetapi problem yang sebenarnya adalah di dalam konteks relasi para kiai lokal atau ulama lokal dengan para habaib ini, itu adalah karena tidak pernah terhapusnya konsep orang suci. Dan ini yang kemudian menggelar ya hubungan-hubungan sosial yang begitu tipikal, lalu kemudian menstrukturkan sistem tindakan di antara sesama mereka. Karena itu, usul saya secara sosiologis, coba kita melihat dengan lebih kritis tentang hubungan-hubungan sosial ini, terutama di dalam konteks konsep orang suci, bahwa pada dasarnya semua manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sederajat. Tidak ada yang bisa mengatakan si A atau si B atau golongan A atau golongan B itu lebih tinggi daripada lainnya. Jadi konsep di dalam konteks ini, egalitarianisasi di dalam pandangan keagamaan yang mungkin terrefleksi pada konsep demokrasi di dalam dunia politik, itu perlu dikembangkan di kalangan para aktivis agama dan di kalangan umat beragama secara keseluruhan.